Selagi Theo pergi, Ian meletakkan kegiatan bersama neneknya yang paling dia rindukan seperti memasak kue bersama. Neneknya kini sedang membuatkan cupcake dengan topping krim vanila kesukaan Ian. Sejak kecil, neneknya itu selalu membuatkan kue untuknya. Ian menikmati kue itu dengan perasaan bahagia. Dia tidak menyangka jika dapat kembali mengunjungi neneknya. Dia sangat berterima kasih pada Taeyong selagi menikmati kue bersama. Perihal kedatangan Ian ke rumah neneknya itu tak diketahui oleh keluarganya, bahkan ayahnya. Keluarganya hanya mengetahui jika Ian kini mendapatkan pekerjaan baru, yaitu sebagai asisten pribadi bosnya, sehingga mereka tahu jika Ian selalu berpergian untuk menemani bosnya. Tentunya ibu tiri Ian masih bodoh dan tak terlalu peduli dengan pekerjaannya, dan sampai Ian jalani yang terbukti dia mendapatkan uang darinya. Ibu tirinya pun tak bertanya lebih lanjut mengapa Ian berhenti di klub. Yang penting pekerjaan barunya itu menghasilkan lebih banyak uang. Neneknya membeli rambut cucu kesayangannya waktu mereka tak banyak, sehingga hari ini cukup memberi kesan indah untuk keduanya. Neneknya kembali bercerita mengenai masa kecil yang lucu. Terkadang neneknya menyinggung ibunya. Hal itu membuat keduanya sedikit mengeluarkan air mata. Mereka merindukan ibu Yen. Nenek bisa melihat jika Taeyong pria yang baik, berbahagialah bersamanya. Ia yang mendengar perkataan itu keluar dari mulut sang nenek, dia hanya bisa mengaminkan karena ucapan neneknya itu terkadang terlalu benar. Semoga saja Taeyong adalah pria yang baik. Bagaimana, sudah siap pulang? Tanya Taeyong pada Ian. Ian mengangguk sedih. Jangan sedih, nanti kan kau bisa datang lagi. Nenek sangat bahagia sekali melihatmu hari ini. Senyum nenek pada Ian. Nenek Ian menangis sambil memeluk neneknya. Rasanya dia tak bisa pergi meninggalkan neneknya. Taeyong cukup sedih melihat perpisahan dua wanita di depannya. Namun mau bagaimana lagi, esok hari mereka sudah kembali pulang ke Seoul. Setelah dilakukan perpisahan, lekas Ian dan Taeyong berjalan menuju mobil. Ian melambaikan tangannya pada neneknya. Dia berjanji dalam hati jika akan kembali mengunjungi neneknya. Keduanya diam selama di perjalanan. Ian selalu tak berani membuka percakapan karena merasa gugup semenjak kejadian malam itu. Ian terus-menerus mendapat Taeyong dengan ragu. Taeyong melihat tingkah aneh Ian, lekas bertanya, ada apa? Ada yang ingin ditanyakan? Ian meneguk salivanya gugup, kemudian bertanya, sejauh apa kau mengetahui tentang? Ia sebenarnya ragu untuk bertanya tentang itu, namun dia harus mempertanyakannya. Terlihat Taeyong tersenyum seolah sudah menantikan pertanyaan itu keluar dari mulut Ian. Kau mau tahu? Tanya Taeyong. Ian lekas mengangguk cepat.
Kau harus mengalahkanku dulu dalam suatu permainan. Jika kau memang, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Jika kau kalah, maka aku meminta sesuatu juga darimu. Bagaimana? Akhirnya yang dinanti-nanti tiba. Mereka akan melakukan sebuah permainan. Dia mengambil sesuatu yang terbungkus plastik. Setelah itu dia memperlihatkan pada Ian. Ini Ian bingung saat melihat benda yang Taehyung tunjukkan. Kau bisa bermain catur kan? Ian berpikir saat dia sempat bermain catur sampai simpi dulu. Namun dia yakin sedikitnya telah lupa. Bisa, namun itu dulu. Aku ragu masih mengingatnya, balas Ian. Kau tidak bisa menarik kembali ucapanmu, Nona. Taehyung tersenyum miring. Semua melihat pria itu tersenyum membuat hati Ian gugup. Mereka tengah melangsungkan permainan yang sangat fokus di mana Taehyung memegang pion catur hitam sedangkan Ian pion catur putih. Taehyung dan Ian secara bergantian menggerakkan pion catur mereka untuk mendapatkan kemenangan. Aku ingin bisik Taehyung tanpa berlama-lama. Taehyung lekas Ian dengan lembut. Ian terkejut dan membuka lembar kedua matanya karena tak menyangka akan permintaan pria di depannya ini. Dia terdiam membeku karena terkejut, namun dia tak bisa menolak. Dia sudah setuju dengan perjanjiannya. Dia tak membalas, cuma Taehyung karena selain itu dia tak bisa. Dia memang tidak ingin membalas. Ian terus berperang dalam otaknya. Apakah perbuatan Taehyung ini benar atau salah? Mengapa Taehyung selalu ingin? Apakah benar dugaannya jika Taehyung sama seperti pria lain yang hanya ingin Ian sekali lagi dapat melihat tatapan Taehyung yang begitu tulus. Apakah pria itu benar mencintainya? Apa yang harus dia lakukan? Pada Taehyung memberinya kesempatan mencoba untuk menerima dan mencintainya, atau apa? Itulah yang terus Ian pikirkan. Ian pun sebenarnya dapat merasakan ciuman yang Taehyung berikan tulus, lembut dan terkesan tak terburu-buru. Berbeda dengan pria yang mencoba di klub, yaitu kasar, memaksa dan hanya penuh sesaat. Entahlah, namun Ian masih mencoba untuk mencari tahu lebih dalam mengenai Taehyung. Pria itu masih misterius baginya.
Kau tak marah kan dengan kejadian semalam? Aku minta maaf. Taeyong buka suara. Ian dapat melihat pria itu merasa bersalah atas sikapnya semalam. Tidak apa, balas Ian pelan. Namun yang aku katakan semalam benar adanya. Aku mencintaimu tulus, aku sayang padamu. Taeyong mengatakan itu dengan lembut sambil menatap wajah wanita di depannya. Ian pun menatap wajah Taeyong saat pria itu mengatakan hal tersebut. Mereka menatap dalam diam. Ia terpadu karena menjadi salah tingkah. Kenapa bisa terjadi? Begitu saja kau tidak becus. Ia terkejut saat untuk pertama kali melihat Taeyong begitu marah dan banyak mengumpat. Taeyong membanting garpunya di piring lalu bekas bangkit dan dari duduknya dia berjalan menuju balkon kamar sambil berkacang pinggang. Terlihat jika pria itu marah dalam teleponnya. Ia yang berada di meja makan tidak jauh dari Taeyong terus mendengarkan pria itu marah-marah di teleponnya. Tunggu waktu lama lagi ya untuk bersiap dalam hitungan menit semua barang keperluan dirinya dan Taeyong telah siap dan rapi dalam koper yang besar. Taeyong juga telah bersiap tanpa bertanya banyak. Ia hanya menuruti perintah pria itu karena kini pria itu terlihat sedang marah dan terburu-buru. Dia telah berada di dalam mobil lebih dulu. Tak lama dia melihat Taeyong masuk ke dalam mobil sambil mengenakan kacamata hitam. Yen selalu terpana melihat penampilan Taeyong yang selalu tampan. Fashionnya benar-benar bagus walaupun kacamata hitamnya menutupi kedua matanya, dan Yen dapat melihat amarah di kedua mata pria itu. Tiga puluh menit kemudian, mobil yang tumpangi keduanya telah sampai di bandara. Namun Taeyong membawa mobil masuk ke dalam lapangan lepas landas. Mobil tersebut tepat di dekat sebuah pesawat berukuran lebih kecil dari pesawat komersial biasa. Lalu pria bertubuh tegap berpakaian rapi mendatangi mobil dan lekas memindahkan barang bawaan mereka ke dalam pesawat. Ia turun ajak Taeyong lekas. Ian turun dari mobil dan mengikuti kemana langkah pria itu pergi. Ia telah masuk ke dalam pesawat kecil tersebut. Bisa dibilang jika ini adalah jet pribadi. Ia takjub melihat interior pesawat yang sangat mewah. Jangan lupa jika jet pribadi ini milik Taeyong karena pada badan serta seluruh interior pesawat ini terdapat tulisan rumah nama perusahaan. Tak lama pesawat yang mereka tumpangi telah lepas landas. Yang duduk di kursi berhadapan dengan Taeyong. Tak lama datang seorang pramugari cantik
menghampiri mereka sambil membawa minuman wine untuk Taehyung. Sudah lama kita tak berjumpa dengan senyum pramugari itu. Nakal si menggoda Taehyung. Taehyung membalasnya dengan senyuman tipis. Apa kau ingin minum juga ya? Tawar Taehyung saat mengetahui hanya satu gelas yang pramugari itu bawa.